Zaman sekarang anak-anak generasi stroberi ini mereka sangat kreatif ya, daya tangkapnya cepet, namanya smart gitu kan. The problem karena mental mereka itu tidak terlalu kuat, akhirnya mereka cepet mundur, mereka cepet mengeluh. Bahkan teman-teman tahu sendiri ya, banyak banget anak-anak yang pintar-pintar nih, itu bunuh diri. Selamat tinggal juga kepada kesetresan yang dia harus hadapi. Satu kebahagiaan kalau dia mengakhiri hidupnya. Bayangkan, selemah itu anak-anak zaman sekarang. Betapa rapuhnya, betapa meleotnya. Melihat fenomena ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Cuman yang aku lihat banyak orang tua yang give up. Akhirnya mereka hanya menyerahkan kepada anaknya, terserah lu deh. Saatnya kita akan baca bagaimana caranya kita untuk membuat generasi stroberi ini, generasi yang rapuh ini menjadi generasi yang kuat. Menjadi generasi bukan hanya kuat secara mental, tapi juga kuat secara rohani. Generasi yang menjadi teladan bagi banyak orang. Di Alkitab ada satu contoh, ya. Paulus mengatakan kepada seseorang ini yang menjadi anak rohaninya, dia itu masih muda, sangat muda, tapi Paulus tidak pernah mau orang meng-underestimate anak rohani ini. Kenapa? Kita akan baca ya. Ayatnya ada di Alkitab. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Satu anak muda yang bukan hanya kuat secara mental, bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga dia menjadi teladan bagi bahkan orang tua. Itulah yang diajarkan oleh bapak rohaninya yaitu Paulus. Paulus ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Mentalnya kuat, badannya juga kuat. Kenapa aku bilang badannya kuat? Dia itu disiksa, dipenjara, disesah. Dia gak sakit loh. Gitu. Luar biasa bukan? Spiritnya kuat banget juga. Mentalnya kuat, badannya kuat. Dia bicara pada anak rohaninya yang masih muda. Dan ini berlaku bukan cuma pada Timotius, tapi ini berlaku untuk anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang mulai mau belajar hidup di dalam Tuhan. Atau ini menjadi satu pengetahuan juga untuk kita orang tua, kakak rohani, orang tua rohani, untuk kita mempersiapkan mereka menjadi generasi seperti Timotius. Ya, Timotius 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Aku bacakan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Satu ayat aja kita baca ya. Mengacu kepada pembicaraan kita generasi stroberi. Buat mereka seperti Paulus mengajarkan kepada Timotius, jangan pernah ada seorang pun yang menganggap dirimu rendah karena kamu muda, karena kamu terlihat masih ingusan, karena kamu masih terlihat anak bawang. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, terutama teladan bagi orang percaya. Dalam hal apa? Dalam hal pertama, perkataan. Nah, generasi stroberi ini banyak di antara mereka yang tidak tahu cara berkata-kata dengan baik. Baik orang yang lebih tua, menghargai temannya. Mereka asal aja, plak gitu. Ngomong apa yang ada di hatinya, plak gitu. Gak peduli mau tersakiti, mau terlihat seperti ngebully. Plak aja ngomong begitu. Aku punya anak umur 17 tahun dan dia termasuk generasi di zaman ini. Jadi kalau ngomong sama orang tua juga kadang-kadang plak aja. Dan aku kadang suka tanya, kok ngomongnya begitu sih? Nggak boleh begitu. Enggak, be aja kok itu mah. Biasa aja. Dia sendiri tidak bermaksud untuk menyakiti. Tapi hal-hal kecil, sopan santun, mereka nggak peduli. Gitu. Nah, bagaimana anak muda ini akan menjadi teladan bagi orang percaya, bagi orang yang tidak percaya juga. Kalau dalam hal kecil aja, mereka nggak ngerti. Dalam hal berkata-kata aja mereka nggak ngerti. Dulu aku diajarin kalau kita ngelewat misalnya ya di jalan. Ada orang-orang tuh di pinggir jalan lagi ngobrol, terus kita lewat. Kita diajarin untuk punten. Kalau di Bandung ya,
Kalau di Bandung itu kan pakai kalau permisi gitu kan. Kalau di Bandung karena pakai bahasa Sunda jadi punten, a, teh. Nah, gitu. Bagaimana bisa generasi ini menjadi teladan? Kalau dalam perkataan aja mereka tidak bisa diajar ya. Atau tidak ada yang mengajar mereka. Tidak ada yang menuntut mereka untuk mereka berkata yang benar, berkata yang sopan, berkata yang menghargai. Teman-teman, banyak banget orang tua yang udah give up. Kita nggak boleh give up. Pada saat kita give up, sebenarnya mungkin saat itulah akan terjadi sesuatu yang baik. Pada saat kita mau give up, teruskan. Karena ternyata perjalanan itu tinggal sedikit lagi. Ya, ternyata anak kita akan berubah pada saat kita nggak give up. Mungkin 1, 2, 3 kali lagi kita omongin, kita nasihati. Mungkin pada saat itu dia berubah. Tapi waktu kita give up, yang harusnya dia bisa berubah, akhirnya bertambah tidak sopan. Ya, Paulus bilang, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Ini untuk anak muda. Tapi kita sebagai kakak rohani, sebagai orang tua biological atau orang tua rohani, ajar anak-anak kita untuk berkata yang benar. Bukan hanya sopan, bukan hanya baik, tapi berkata yang benar. Sebelum anak kita berkata benar, ya kita orang tuanya juga harus berkata benar. Iya atau iya? Soalnya banyak dari kita nggak nyadar, kita ngajarin anak benar, tapi kita nggak benar. Iya kan? Kamu nggak boleh ngerokok, tapi sambil ngerokok, lu masih kecil, lu nggak boleh ngerokok, gimana sih lu belum punya duit lah, bla bla bla, tapi ini masih jalan. Gak bisa. Jangan main handphone terus. Emaknya sambil lihat-lihat handphone terus. Nah, itu gimana ya? Nah, yang salah siapa jadinya ya? Kita ya, orang tua. Oke, yang pertama di dalam perkataan. Bukan hanya diajarkan sopan santun, tapi bahkan diajarkan berkata yang benar. Iya kan? Yang kedua, teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal tingkah laku. Waduh, kalau dibilang tingkah laku udah amburadul ya. Anak-anak zaman sekarang ya, amburadul banget deh. Even mungkin yang mengatakan mereka adalah anak-anak dari anak-anak Tuhan. Maksudnya orang tuanya orang tua yang pelayanan, orang tua yang udah khotbah, orang tua yang melayani sana sini. Rupanya anak-anak mereka masih dalam tingkah laku yang ya cukup tidak sesuai. Ya. Tapi bukan berarti anak-anak mereka seperti itu orang tua tidak sedang berjuang, ya. Tidak, aku tidak sedang menyalahkan orang tua karena itu adalah proses. Tapi yang terpenting adalah orang tua itu betul-betul mengajarkan dan menjadi teladan juga bagi anak-anak kita. Dan itu nggak gampang. Nggak 1 tahun, 2 tahun loh. Ya, kalau umur anaknya sekarang 17 tahun, berarti 17 tahun kita terus berjuang loh, gitu kan. Bukan setahun 2 tahun loh. Enggak. Terus, selama anak itu ada di rumah kita punya peran yang lebih besar dari peran orang-orang yang lain, termasuk gereja, termasuk komunitas di luar sana, termasuk sekolah, termasuk teman-teman, termasuk kakak rohani. Orang tua is number one, the best influence untuk anak. Gitu. Dalam hal kelakuan. Jadi ajar anak kita sesuai berkelakuan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal kasih. Anak zaman sekarang, waduh, kasihnya seiprit ya. Seiprit betulan. Seiprit banget. They don't care about other people. They don't care. They just care about themselves. Mereka hanya pikir tentang diri mereka sendiri. Mereka gak peduli. Bahkan bukan gak peduli sama orang lain ya. Gak peduli sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya. Ya, kasih itu betul kata firman Tuhan. Di zaman sekarang kasih itu makin berkurang-kurang. Bukan hanya di anak-anak ini. Tapi di generasi tua juga sama. Mereka gak ngerti cara mengasihi. Bahkan nih aku kembali lagi ya ke murid ya. Karena memang ini pelayanan aku yang sesungguhnya yang Tuhan aku dipanggil Tuhan untuk melayani anak-anak di nyanyi ya. Ternyata memang dikirimlah anak-anak remaja seperti ini. Mereka kalau menyanyi lagu rohani mereka bilang begini. Aku nggak ngerti ya cara nyanyiin lagu ini gimana caranya. Lah ini kan bilang Tuhan mengasihi kamu. Gampang banget loh. You are loved. Kamu dikasihi oleh dia. Tapi aku nggak merasa gitu. Dan it's very hard kak katanya untuk nyanyi lagu begini.
Aku lebih suka nyanyi lagu tentang falling in love, ya. Cinta antara laki-laki dan perempuan itu jauh lebih gampang dibanding aku menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan kepada aku. Aduh sedih banget gitu kan. Nggak ngerti gitu, ini lagunya maksudnya gimana? Wow, aku baru nyadar karena memang anak-anak ini difasilitasi atau difasilitasi bukan cinta mungkin yang emak bapaknya ada di situ ya, tapi atau dikasihnya dengan kasih pemberian, duit, handphone, setiap kali ada handphone yang baru keluaran ganti dan betul beberapa bulan udah ganti, beberapa bulan udah ganti. Bagaimana caranya supaya generasi strawberry ini boleh mengenal kasih yang sebenarnya? Peran aku, peran kamu sebagai kakak rohani, sebagai orang percaya, sebagai ibu rohani, sebagai ibu biological, yuk kita juga belajar mengerti tentang kasih yang Tuhan udah kasih untuk kita. Kita juga mengerti bahwa kita itu dikasihi, kita juga mengerti bahwa kita punya kasih yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Luar biasa anak-anak di luar sana, kenapa makanya banyak yang bunuh diri? Karena mereka nggak ngerasa hidup yang dikasihi, mereka nggak ngerasa hidup yang berfungsi, mereka nggak ngerasa hidup yang berarti, even bagi dirinya mereka sendiri. Sedih nggak? Sedih. Yuk, aku mengajak kita semua untuk menyadari peran kita, keberadaan kita ada di sini. Dan Tuhan memilih kamu dan saya untuk kita menjadi berkat bagi anak-anak ini. Paulus mengajarkan Timotius, jangan pernah ada orang yang merendahkan kamu karena engkau muda, tapi jadilah engkau teladan dalam kasihmu. Ya, jadi ajarkan anak-anak kita dengan kasih Tuhan, supaya mereka merasakan dan mengalami kasih itu dan mereka bagikan kepada yang lain. Yang keempat, menjadi teladan di apa? Di dalam kesucianmu. Aduh, kesucian cuy. Kata kesucian itu udah bukan sesuatu yang sakral lagi. Kata suci itu udah gak ada dalam kamus anak-anak muda zaman sekarang. Udah gak ada. Bagaimana caranya kita untuk mengajarkan kesucian sama anak-anak kita? Sama generasi muda yang dipercayakan kepada kita. Ya, kita juga harus menjaga kesucian itu tentunya ya. Oh ya, ada satu firman Tuhan yang mengatakan ayat 16. Ini berkata untuk aku juga yang sekarang lagi bicara dan teman-teman yang sudah mengenal Tuhan ya sama-sama dengan aku dan punya mandat untuk membawa kabar baik ini kepada banyak orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Teman-teman, kalau kita udah ngobrolin ini, sedih gak sih? Aku berharap hatimu tersentuh untuk siap menjadi berkat untuk generasi strawberry ini. Biarkan mereka menjadi generasi strawberry gak apa-apa. Karena strawberry itu juga keren, indah, cantik. Artinya mereka adalah generasi yang sangat kreatif dibanding kita, inovatif. Bahkan punya skill yang cukup mumpuni juga untuk mereka ya. Tapi strawberry yang sudah diubah, yang kuat, yang tidak melempem, yang punya pandangan hidup yang benar, yang secara rohani kuat, secara mental kuat, secara tubuh juga kuat. Ya, generasi strawberry tubuh mereka juga sangat lemah. Ya, ada beberapa yang memang suka olahraga, tapi banyak dari mereka adalah kaum rebahan. Kenapa? Karena mereka suka pegang gadget. Bahkan tidur mereka pun hanya 2-3 jam. Bayangkan umur-umur 10, 11, 12, 13. Karena mereka sibuk dengan gadget mereka. Bagaimana tubuh mereka bisa kuat? Kalau mereka cara tidurnya pun begitu. Aku berharap obrolan kita malam ini menjadi berkat untuk kita semua dan menyadarkan betapa kita jangan terlalu sibuk cari-cari duit terus ya. Boleh cari duit ya, boleh beli rumah lagi. Karena aku juga pengen beli rumah lagi supaya kalau aku nanti ada saudara, ada teman yang mau nginep bisa. Gitu ya. Tapi fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah hidup kita selagi kita masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dikasih kesempatan. Yuk jadi berkat. Yuk berarti kita meninggalkan jejak Kristus bagi orang-orang yang dikirimkan Tuhan kepada kita. Sebelum aku menutup, aku mau ajak kita menyanyi ya. Ada satu lagu yang udah lama banget ya aku jarang nyanyiin, tapi chordnya juga mungkin aku lupa, tapi kalaupun salah-salah maafkan. Aku mau menyanyikan lagu With All I Am, lagunya Hillsong. Tahun-tahun 2000-an gitu aku sering nyanyiin lagu ini. Ini mengingatkan kita untuk
kita kembali kepada komitmen semula, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman yang belum berkomunitas dan rindu punya komunitas yang bisa saling support, ya kita sama-sama belajar ya. Dan mungkin ya belum berada di komunitas apapun juga, kalian boleh join dengan Redeem to Bless. Kita ada pertemuan di minggu pertama dan minggu ketiga. Kalian boleh kontak kita, nomor kontak nanti ada di deskripsi. Sebelum aku tutup, kita akan nyanyi, aku mengajak kita nyanyi semuanya With All I Am. Into your hand I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am. Teman-teman, terima kasih ya yang masih setia. Thank you so much. God bless you and see you